selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Divanesia Mata dengan NIM 3223121038. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari infografis yang sudah saya kerjakan yang berjudul Asal Mula Oligarki Orde Baru Soeharto dari tahun 1965 sampai 1982. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu oligarki. Nah, oligarki adalah fenomena politik ekonomi yang muncul ketika individu atau kelompok kecil itu memiliki kekayaan dan melakukan berbagai cara, mau itu cara dia yang secara politik, secara hukum, dia akan melakukan itu untuk mempertahankan atau memperluas kekayaannya. Nah, ketika itu Soeharto naik ke kekuasaan pada tahun 1965. Nah, dia mendapatkan dukungan dari Barat karena dianggap mampu menstabilkan ekonomi Indonesia yang kacau dan membuka peluang investasi asing pada saat itu. Nah, meskipun tidak menerapkan kapitalisme pasar bebas, tapi rezimnya itu membangun sistem kapitalisme negara yang pada saat itu lebih kuat daripada era Soekarno. Demi mempertahankan kekuasaannya pada saat itu, Soeharto itu mengandalkan sistem otoriter yang terpusat dan menekan oposisi, terutama pada kelompok reformis dan juga buruh. Nah, para ekonom dan ilmuwan politik Barat awalnya mendukung model ini. Nah, karena dianggap menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Nah, Soeharto itu juga menjalankan kebijakan ekonomi neoliberal untuk memperkuat legitimasinya, meskipun tetap mempertahankan kontrol ketat terhadap ekonomi dan pemerintahan. Lalu itu di bawah kepemimpinannya itu Indonesia itu berkembang dengan sangat pesat sebagai negara dengan patrimonial administratif, di mana kekuasaan yang dipegang oleh pejabat negara yang mengendalikan rente ekonomi pada saat itu. Hal ini menciptakan oligarki politik bisnis yang berakar dalam. Nah, dengan keluarga Soekarno itu dan juga kroninya sebagai pusat kekuasaan, akibatnya sistem patronase yang luas berkembang dan menyebar dari tingkat pusat hingga daerah. Kemudian pada akhirnya Orde Baru menjadi rezim yang menggabungkan kekuatan negara dengan kepentingan pribadi, yang kemudian melahirkan sistem politik uang dan kapitalisme kroni pasca Soeharto. Nah, kemudian pada saat itu Orde Baru itu muncul sebagai rezim yang awalnya dianggap membawa stabilitas ekonomi dan juga sosial, namun berkembang menjadi entitas negara yang memiliki kepentingannya sendiri. Nah, negara tidak sepenuhnya tunduk pada kepentingan asing, tetapi juga menjaga kebijakan nasionalismenya, meskipun sering mengecewakan para investor asing dan juga kelas menengah pada saat itu. Lalu menurut Ben Anderson, menggambarkan Orde Baru sebagai kemenangan negara atas masyarakat, di mana negara itu membangun kekuatan institusionalnya sendiri yang bertahan di luar individu yang berkuasa. Nah, para birokrat negara pada saat itu beroperasi dalam berbagai batasan, seperti kebutuhan investasi asing, terus stabilitas ekonomi, lalu ada kesejahteraan masyarakat. Nah, namun dalam perkembangannya itu birokrasi tidak hanya melindungi kepentingan negara, tetapi juga kepentingan pribadi, terutama melalui jaringan patronasenya dan juga konsentrasi kekayaan di tangan kelompok tertentu. Nah, seiring berjalannya waktu, batas antara kepentingan negara dan juga kepentingan pribadi ini semakin kabur, sehingga Orde Baru itu berubah menjadi sistem untuk melayani oligarki bisnis dan juga politik. Nah, negara tetap menjadi pusat sistem ini dengan kontrol ketat atas integrasi ke kapitalisme untuk mencegah liberalisasi ekonomi seperti yang terjadi di Eropa. Lalu kemudian awalnya itu juga Orde Baru itu
mengandalkan militer dan represi untuk mengendalikan oposisi dengan dalih menumpas komunisme pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, kekuasaan Soeharto ini berkembang melampaui kendali militer dengan menciptakan pusat-pusat kekuasaan baru di birokrasi dan ekonomi. Nah, negara pada saat itu menggunakan strategi yang dinamakan kooptasi untuk mengendalikan organisasi masyarakat, membatasi partai politik menjadi 3 yang disetujui oleh pemerintah, yaitu Golkar, kemudian ada PDI atau Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan partai bekas Partai Nasional Indonesia atau PNI. Lalu sedangkan partai yang ketiga itu Partai P3 atau Partai Partai Persatuan Pembangunan, yang itu mencakup organisasi tradisional yang di dalamnya mencakup organisasi Islam tradisional dan juga modernis yang saling bersaing. Kemudian hal itu menampung elemen-elemen yang beragam dari kelompok nasionalis, sekuler, dan juga sosialis, serta membangun sistem pemilu yang tidak memungkinkan oposisi nyata. Nah, selain itu, ideologi Pancasila itu saat itu dijadikan sebagai alat legitimasi, di mana pada saat pemerintahan Soeharto ini, Soeharto itu dengan tegas menolak ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan lain-lain. Nah, melalui undang-undang yang dibuat itu diharuskan semua partai politik itu diwajibkan harus memakai ideologi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang mereka pakai, sehingga dengan melakukan hal seperti itu tidak ada ruang bagi gerakan-gerakan partai untuk menentang kepentingan negara. Kemudian pada masa pemerintahan Soeharto ini juga negara itu memainkan peran dominan dalam ekonomi melalui kapitalisme negara. Nah, meskipun ekonomi Indonesia itu dikelola oleh para teknokrat yang berpendidikan di Barat, prinsip pasar bebas tidak sepenuhnya diterapkan. Sebaliknya, pemerintah itu menerapkan kebijakan yang memprotek dan nasionalisme ekonomi itu juga untuk melindungi industri dalam negeri serta membatasi investasi-investasi asing. Lalu kemudian pemerintah menggunakan berbagai instrumen seperti BUMN, kemudian ada perbankan negara, serta lembaga seperti Bulog untuk mengontrol sektor ekonomi yang strategis. Kemudian pendapatan dari minyak pada saat itu juga membantu industrialisasi besar-besaran. Sementara bank-bank negara itu mengalokasikan kredit mereka itu kepada proyek-proyek strategi dan kelompok yang memiliki hubungan politik yang kuat. Kemudian kebijakan industri di Indonesia ini tidak diarahkan untuk bersaing di pasar global pada saat itu, seperti misalnya di Singapura, kemudian di Korea Selatan. Nah, sebaliknya sistem ini lebih bertujuan untuk membangun manufaktur hulu dan melindungi pasar domestik. Dalam praktiknya, pengelolaan ekonomi ini sering digunakan untuk kepentingan politik dan juga pribadi, menciptakan jaringan patronase yang memperkuat kekuatan elit birokrat dan juga bisnis. Kemudian di Indonesia itu kelas kapitalis itu yang selalu menuntut pasar. Di Indonesia itu di Indonesia itu kelas kapitalis itu selalu menuntut sistem pasar berbasis aturan tidak berkembang seperti misalnya itu di Thailand, karena perbedaan dalam hubungan kekuasaan antar pemerintah dan juga bisnis. Salah satu penyebab utamanya adalah komunitas bisnis. Nah, Tionghoa itu di Indonesia tidak memiliki peran politik publik yang memungkinkan mereka bersaing di arena politik. Nah, selain itu di bawah Orde Baru itu terbentuk oligarki politik birokrasi yang terdiri dari pejabat dan juga keluarganya, kemudian rekan-rekan bisnis dan juga kliennya. Nah, mereka ini tidak hanya mengendalikan akses bisnis lagi, tapi mereka ini tidak hanya mengendalikan akses bisnis bagi pengusaha yang bergantung pada negara, tetapi juga terlibat langsung dalam bisnis dan juga seringkali bermitra dengan pengusaha Tionghoa. Kemudian pada saat itu ketika Soeharto berkuasa, peran militer dalam bisnis itu semakin kuat. Nah, karena para jenderal pada saat itu sebelumnya itu yang mengelola keuangan militer dan mengontrol aset bisnis yang disita, itu perusahaan negara seperti Pertamina dan Bulog itu serta berbagai sektor ekonomi lainnya. Banyak perusahaan militer ini berkembang melalui kerjasama dengan pengusaha Tionghoa yang memiliki koneksi kuat dengan pemerintahan seperti Lim Siu Liang dan juga Bob Hasan. Kemudian
kebangkitan bisnis Tionghoa di Indonesia ini juga terjadi melalui hubungan erat dengan patron politik dan juga birokrasi, terutama itu dari tahun 1950-an sampai 1960-an. Beberapa pengusaha itu awalnya itu terlibat dalam distribusi bahan makanan untuk militer. Nah, lalu berkembang menjadi pemegang monopoli dalam sektor-sektor strategis dan seperti pangan dan juga kehutanan. Nah, salah satu tokoh utamanya itu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu si Lim Siulong ini. Dia itu mendapatkan izin eksklusif untuk menggiling tepung melalui perusahaannya, yaitu Bogasari. Nah, yang kemudian menjadi bagian dari konglomerasi PT Indofood. Selain itu, kelompok bisnis Tionghoa ini juga menguasai industri kehutanan melalui konsesi hutan yang pada saat itu diberikan tanpa proses transparan, dan itu menghasilkan keuntungan besar untuk dia. Lalu mereka juga memainkan peran penting dalam industri otomotif yang pada saat itu bermitra dengan perusahaan besar Jepang dalam sistem perdagangan proteksionis. Nah, di luar sektor-sektor monopoli itu, mereka itu memanfaatkan kebijakan protektif pemerintah untuk mendominasi industri mereka dan juga mendominasi substitusi impor. Nah, meskipun tidak terlibat langsung dengan politik, pengaruh mereka itu tetap kuat karena mereka itu dianggap krusial bagi ekonomi nasional, dan mereka itu juga memiliki hubungan erat dengan elit politik dan yang melindungi mereka dari regulasi ketat dan juga tekanan anti korupsi. Lalu pada saat itu kemudian pada tahun 1980-an itu keluarga Soekarno itu mulai terlibat langsung di dalam bisnis dan juga memanfaatkan koneksi politik dan pembukaan monopoli negara bagi swasta. Nah, Yayasan Pribadi Soeharto ini menjadi pintu utama untuk mengendalikan berbagai sektor seperti perbankan, perdagangan, properti, dan juga impor. Nah, anak-anak dan kerabatnya ini memiliki saham di perusahaan-perusahaan besar, termasuk di BCA dan berbagai bisnis strategi lainnya. Nah, hal ini tidak hanya terjadi dalam keluarga Soekarno saja, tetapi juga di lingkaran elit politik lainnya seperti Ibnu Sutowo dari Pertamina. Kemudian melalui kebijakan pemerintahnya itu, terutama keputusan presiden pada saat itu, hubungannya antara kekuasaan politik dan juga bisnis itu semakin menguat, dan struktur oligarki itu tetap bertahan bahkan setelah Soekarno itu lengser pada tahun 1998. Kemudian ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi keberlanjutan sistem oligarki di Indonesia setelah kejatuhan Soeharto. Nah, yang pertama itu adalah faktor institusional. Nah, faktor institusional ini adalah di mana pemerintahan Soeharto itu membangun birokrasi yang kuat dan juga erat terkait dengan keluarga pengusaha, sehingga sulit untuk menuntut hukum dan menyita aset mereka. Kemudian ada faktor kepemilikan, di mana itu keluarga Soekarno itu keluarga politik bisnis memiliki jaringan bisnis luas dengan kemitraan dengan perusahaan internasional. Kemudian itu mereka itu memperkuat hak kepemilikan mereka dan membuat mereka itu sulit untuk tersingkirkan. Kemudian ada faktor politik. Nah, tentu saja rezim Soeharto itu memperluas pengaruhnya melalui organisasi seperti Golkar, terus ada organisasi HIPMI, kemudian ada ICMI, kemudian ada VKPPI yang membantu mempertahankan oligarki bahkan setelah era reformasi. Kemudian ada yang terakhir adalah faktor sosial. Nah, oligarki ini tidak hanya bertahan karena kekuatan negara, tetapi juga karena dukungan dari kelompok masyarakat yang diuntungkan oleh sistem ini. Jadi sistem oligarki ini bisa dibilang dibangun pada era Soeharto dan bahkan itu tetap bertahan gitu, karena sistem ini tuh berakar, kayak mengakar dalam berbagai aspek kehidupan, mau itu aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Itu oligarki itu sudah kayak menjalar gitu, seperti itu. Kemudian pada masa Orde Baru itu juga kekuasaan politik dan juga ekonomi didominasi oleh kelompok elit yang terdiri dari birokrat lama, yaitu keluarga bangsawan kecil serta kelas menengah terdidik dari era kolonial sampai di awal kemerdekaan. Nah, itu mereka itu berperan itu sebagai pejabat negara, ada yang sebagai perwira militer, profesional, hingga pengusaha, dengan banyak diantara itu mendapat keuntungan melalui sistem patronase itu seperti kontrak bisnis dan juga konsesi.
Kemudian di tingkat lokal itu hubungan patronase itu juga berkembang, di mana elit daerah itu mendapatkan akses ke sumber daya negara melalui partai politik seperti Golkar. Nah, setelah itu tokoh-tokoh agama dari Muhammadiyah dan juga NU ini serta elit lokal PNI mereka itu turut menyesuaikan diri mereka dengan Orde Baru ini. Namun tidak semua bisa masuk ke dalam lingkaran kekuasaan inti, sehingga beberapa dari mereka itu kemudian menjadi oposisi atau aktivis yang mengkritik rezim Soeharto ini. Nah, kemudian ada ketegangan rezim pada saat itu, yang dimana pada tahun 1970-an nih muncul ketegangan dalam rezim. Nah, di mana di masa Orde Baru ini akibat ketidakpuasan kelas menengah terhadap isu demokrasi ini, kemudian kepuasan ini memicu gelombang protes mahasiswa yang dimana ditanggapi pemerintah dengan tidak represif. Nah, kemudian meski pemerintah pada saat itu menekan oposisi, rezim tetap memberikan ruang bagi kelas menengah untuk bertahan, sehingga tidak terjadi kekerasan ekstrim seperti di negara lain. Nah, dari sisi ekonominya terjadi perdebatan antar kelompok nasionalis ekonomi yang menginginkan peran negara dalam industrialisasi dan juga kelompok reformis yang mendukung mekanisme pasar bebas. Lalu pendapatan minat yang besar pada saat tahun 1970-an memungkinkan Indonesia itu untuk mempertahankan sistem ekonomi mereka yang ada tanpa terlalu bergantung pada investasi asing. Namun perpecahan terbesar justru itu terjadi di dalam rezim, ketika keluarga-keluarga politik bisnis mulai menggunakan institusi negara untuk memperkuat kepentingan pribadi mereka sendiri. Sehingga reformasi ekonomi di tahun 1980-an itu lebih menguntungkan para oligarki dan daripada mendorong kapitalisme yang lebih terbuka. Sekian dari pemaparan materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan saya yang sulit untuk dimengerti. Mohon maaf. Sekian dari pemaparan materi yang saya bahas. Terima kasih.